Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia adalah satu-satunya bagi setiap itu kita. Amin. Amin. Mari bersama saya katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Mari bersama saya katakan. Kaulah satu-satunya. Engkau sumber dari segalanya Tuhan. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya. Kau sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Katakan dengan iman. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kami mau untuk mendekat padamu Tuhan. Buat hidup kami seperti Engkau ya Yesus. Buat kami memiliki hati yang seperti-Mu yang penuh kasih. Kami mau selalu menjadi seperti-Mu Tuhan. Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan
hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Hati kami rindu mendekat Engkau, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi hatiku, hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu. Ini doa kami Tuhan, ini keinginan kami Tuhan. Kami ingin menjadi seperti-Mu Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi
kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap penyakit malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang korban di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan batu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah kita memuliakan Engkau. Kini kami membuka hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami mau benar-benar menjalankan firman-Mu, menaruh firman-Mu dalam hati kami dan melaksanakannya ya Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, secara khusus Jemaat Tuhan GPI Sukacita Pemulihan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh memberikan pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya dalam pujian dan penyembahan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami yang datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Dan ini saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah-rumah. Kami minta Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan pencerahan buat kami, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan di masa-masa sekarang ini. Terima kasih, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, secara khusus Jemaat Tuhan GPI Sukacita Pemulihan yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ada yang sakit, percayalah Tuhan akan memberikan kesembuhan buat saudara. Saudara yang lemah, saudara akan selalu dikuatkan. Bahkan saudara yang saat ini dalam menghadapi persoalan hidup, percayalah ketika saudara berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dalam hidup saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Kejadian 26. Dalam Kejadian 26 kita baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Jadi kita tidak baca secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara, tapi kita baca dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Ishak. Bagaimana pada waktu itu, kalau saudara membaca secara keseluruhan,
pada waktu itu Ishak sedang mengalami masa-masa krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak ketika Ishak ini menghadapi masa-masa krisis? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, saat ini yang saudara mendengar firman Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami masa-masa krisis. Mungkin karena dampak daripada pandemi COVID-19, mungkin saat ini pekerjaan saudara mengalami kemerosotan. Mungkin saudara sudah mulai habis keuangan saudara, mengalami penurunan. Saudara, masa-masa krisis yang kita hadapi saat ini. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kehidupan seorang daripada Ishak, di mana di masa-masa krisis Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 perenungan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Ishak ketika Ishak menghadapi masa-masa krisis. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ishak ketika Ishak menghadapi masa-masa krisis? Saudara, perenungan yang pertama, apa yang dilakukan oleh Ishak ketika Ishak menghadapi masa krisis? Saudara, dalam ayat yang ketiga, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saudara, ketika Ishak menghadapi masa-masa krisis, yang dilakukan oleh Ishak yaitu tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga demikian. Saudara, bagaimana supaya kita keluar daripada krisis yang ada hari-hari ini? Saudara, kita harus percaya kepada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, saudara, dia tidak perlu takut. Kenapa? Karena dia dipercaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dilihat dari permukaan orang percaya dan bukan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, saudara, seolah-olah sama. Ya, ada orang yang sudah bekerja baik-baik, tetapi tidak mendapatkan hasil yang sepatutnya. Ada orang yang kesehatannya sudah dijaga baik-baik, akhirnya menjadi sakit juga, saudara. Ya, saudara, memang saudaraku, ya, dilihat dari permukaan, kelihatannya sama. Artinya apa? Kalau orang lain, saudaraku, sudah menjaga kesehatannya baik-baik, orang Kristen pun, kita pun juga pernah melakukan itu, toh pun juga masih sakit, saudara. Ya, ada yang sudah bekerja, ya, dengan sekuat tenaga, saudara. Saudara, mereka pun juga masih mengalami kesulitan. Kita pun juga sama. Ya, kita sudah bekerja sekuat tenaga. Mungkin kita sudah melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Ataupun saudara, kita juga mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara, memang dilihat dari permukaan, kelihatannya sama. Tetapi ada yang membedakan. Apa itu yang membedakan, saudara? Iman kita.
Sekali lagi, iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap kehidupan kita dalam bentuk krisis apapun. Saudara, Tuhan itu akan tetap selalu menyertai kita. Saudara, kita lihat Ishak ya, mengalami krisis yang berat. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-12 ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati. Ia mempunyai, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak takut menghadapi krisis, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang aku menyertai engkau, saudaraku, ini memiliki pengertian begini ya. Aku menyertai engkau, ini terjadi, saudaraku, bisa di masa yang akan datang. Dan memang kita percaya penyertaan Tuhan itu di masa yang akan datang pun juga berlaku dalam setiap kehidupan kita ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, aku menyertai engkau itu bisa terjadi di masa sekarang ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, aku menyertai engkau itu juga bisa terjadi di masa lampau. Kalau kita berbicara penyertaan Tuhan ya, tidak hanya di masa lampau, tidak hanya di masa sekarang, tidak hanya di masa yang akan datang. Di masa lampau Tuhan sudah menyertai ya tokoh-tokoh Alkitab, bahkan orang-orang percaya. Di masa sekarang juga Tuhan menyertai. Di masa yang akan datang pun juga Tuhan menyertai. Ini artinya bahwa penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan dalam kehidupan kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, hanya percaya kepada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, terkadang kalau kita melihat ada orang yang beribadah kepada Tuhan dengan khusyuk ya, ada orang yang ibadah kepada Tuhan itu dengan soleh, ada yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu dengan segenap hati, tapi terkadang masih takut menghadapi masa-masa krisis. Orang yang datang kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak perlu takut, bahkan tidak perlu takut dengan masa depan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu takut dengan hari esok. Kenapa? Karena Tuhan menyertai setiap kita. Karena itu kita harus percaya, Bapak Ibu Saudara, akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari kita akan lihat di dalam ayat yang ke-12. Kita akan baca ulang dalam ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perenungan yang kedua, apa yang dilakukan Ishak pada saat Ishak itu menghadapi krisis. Saudara, coba saudara baca dalam ayat yang ke-15, berkata begini, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Saudara, apa yang dilakukan Ishak pada waktu Ishak menghadapi masa krisis? Saudara, yang kedua adalah Ishak tidak mau tinggal diam.
Ishak tidak mau tinggal diam. Ishak, saudaraku, berbuat sesuatu. Ishak tidak mau berbuat apa-apa, tapi Ishak mau berbuat sesuatu, saudara. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah krisis, ya, saudara, Ishak tidak diam. Ishak berbuat sesuatu. Ishak berbuat apa-apa, saudara. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi kondisi yang krisis ini, saudara, justru ya, ini memang seizin Tuhan agar kita menggali potensi-potensi yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Bapak ibu saudara, di masa krisis ini kita tidak boleh diam. Di masa krisis ini kita harus melangkah, Bapak ibu saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tadi di dalam perjalanan Ishak, ya, menggali sumur, Bapak ibu saudara. Ya, coba saudara bayangkan, ya, pada zaman itu tidak ada alat secanggih zaman sekarang. Ya, saudara, Ishak berusaha dengan berbagai macam cara untuk menggali sumur yang ditutup oleh orang-orang Filistin. Ini yang Ishak lakukan. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ishak diberkati Tuhan, saudara. Saudara, gali potensi yang ada di dalam hidup kita. Jangan pernah malas. Mungkin kita sudah menyerah. Ya udahlah, kalau kondisinya seperti ini, ya udah. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Di masa kondisi yang seperti ini, justru ketika kita menggali potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kita, Bapak ibu saudara, saya mau bilang begini, Tuhan akan bergerak kalau kita bergerak. Ya, Tuhan akan melakukan sesuatu kalau kita mau melangkah. Kalau tidak, kita diam, Tuhan tidak akan lakukan apa-apa, Bapak ibu saudara. Saudara, masih teringat? Ya, kalau saudara membaca dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, ya, ada seorang yang mengalami lumpuh, ya, dan dikatakan 38 tahun mengalami lumpuh. Lalu saudara, setiap hari, hampir setiap hari, dan memang tiap hari saudara, orang yang lumpuh ini ada di kolam Bethesda. Apa yang diharapkan dari kolam Bethesda? Saudara, kalau saudara baca dalam Injil Yohanes 5, ya, kalau terjadi goncangan-goncangan di kolam Bethesda itu, siapa yang terkena air daripada goncangan itu akan sembuh. Bapak ibu saudara, banyak yang sembuh. Tapi orang yang 38 tahun ini tidak pernah mengalami kesembuhan dari goncangan-goncangan air itu. Ya puji Tuhan, pada waktu itu Yesus menawarkan kesembuhan, Bapak ibu saudara. Nah, ya, lalu dia mengatakan, ya, kenapa saudara tidak mengalami kesembuhan? Ketika Tuhan menyampaikan apa yang kamu kehendaki, saudara, dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang mau menolong, membantu untuk dekat, ya, di goncangan air itu. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena orang ini tidak berbuat apa-apa, hanya mengandalkan orang lain. Hanya mengandalkan orang lain. Atau mungkin juga bisa mengasihani diri sendiri. Bapak ibu saudara, mengasihani diri sendiri ini adalah sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, mari kita berbuat sesuatu. Ya, kita lakukan sesuatu. Gali potensi dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah menyerah dalam keadaan kondisi yang hari-hari ini membuat kita tidak bisa berbuat sesuatu. Jangan pernah menyerah, tapi mari kita bergerak. Kalau kita bergerak, Tuhan akan bergerak. Kalau kita melangkah, maka Tuhan akan melangkah, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita baca dalam ayat yang ke-25, apa yang dilakukan Ishak pada waktu Ishak menghadapi masa krisis. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.
Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Ishak pada saat Ishak mengalami masa krisis. Saudara perhatikan dalam ayat ini, Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini adalah hal yang penting buat kita. Firman Tuhan berkata, kita baca dalam Injil Yohanes 15, Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes 15 kita baca. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat 5. Dari Injil Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga perenungan kita. Saudara, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa krisis? Ya, saudara, kita harus terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa membuat orang itu kaya, Tuhan juga bisa membuat orang miskin. Ya, Tuhan juga bisa memberkati, bahkan Tuhan juga bisa tidak memberkati, saudara. Nah, karena itu bagaimana supaya kita diberkati? Bagaimana kita dapat di masa-masa krisis ini justru hidup kita semakin diberkati? Ya, saudara, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita beribadah, meskipun kita beribadah secara online, mari kita beribadah dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita beribadah, kalau kita beribadah hanya setengah-setengah, hanya separuh-separuh, saudara, ya jelas kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu mari kita akan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, meskipun dalam keadaan kondisi kita harus melalui online, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga melihat satu contoh dalam kehidupan seorang Yusuf. Ya, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Saudara, kenapa? Ya, bahkan Yusuf mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yusuf memiliki keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini berakhir. Sementara ini Bapak Ibu Saudara, ya, pemerintah mulai berusaha bagaimana ekonomi itu mulai pulih. Tapi mungkin saya percaya saudara, pasti akan pulih. Tapi bukan berarti tidak ada krisis-krisis yang lain. Tapi mari saudara, jangan pernah khawatir jangan pernah takut menghadapi krisis apapun, karena Tuhan, saudara, ya, selalu ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur siang hari ini karena segala kebaikan-Mu. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, di masa krisis apapun, kami percaya Tuhan akan tetap selalu menyertai kami. Dan Tuhan, di masa krisis apapun kami mau, ini adalah seizin Tuhan agar kami boleh menggali potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, ajar kami untuk terus membangun kehidupan kami dengan Tuhan. Biarlah ketika kami beribadah, meskipun kami beribadah secara online, kami akan beribadah dengan segenap hati kami. Ketika kami memberikan pujian dan penyembahan kami dalam setiap ibadah kami melalui online,
Kami akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya dalam masa krisis apapun Tuhan akan tetap memberkati kami. Terima kasih atas firman-Mu. Secara khusus saat ini kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan. Kami mengangkat tangan kami, diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, diperluas berkat pekerjaan keuangan. Tangan Tuhan menyertai, memberikan perlindungan, malapetaka dan kesakitan tidak menimpa mereka. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Terus mereka mengalami masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan janji Tuhan, masa depan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan, mereka perbuat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberhasilan atas mereka. Kami berdoa buat setiap mereka yang melayani dalam ibadah hari ini. Berkati dengan berkat-berkat-Mu dan pakai mereka lebih lagi untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Harsho Budianto sebagai gembala jemaat. Tuhan berkati kekuatan kesehatan yang baru. Dan Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, semua sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya disembuhkan, dipulihkan oleh bilur-bilurnya, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih sehingga boleh kembali melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Terima kasih Bapak, berkati seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera berlimpah-limpah. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan berkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.